Seorang wanita terjebak di dalam mobilnya selama 3 hari 3 malam akibat tanah longsor yang tiba-tiba. Ia tidak bisa keluar karena seluruh mobil terkubur lumpur. Satu-satunya hal yang bisa ia lakukan hanyalah berteriak meminta tolong lewat celah kecil di jendela. Di luar sana tim penyelamat sedang mencarinya. Namun setelah 5 jam pencarian, mereka masih belum menemukan apapun. Sementara itu, udara di dalam mobil semakin menipis. Merasa panik, wanita itu mencari cara agar bisa tetap bernapas. Ia melihat kursi di sebelahnya, lalu membongkarnya untuk mengambil pipa-pipa baja di dalamnya. Dengan tutup botol, ia menutup salah satu ujung pipa dan mencoba mendorong pipa itu ke arah luar melalui lumpur, berharap udara segar bisa masuk. Awalnya gagal, tapi setelah berulang kali mencoba, ujung pipa itu akhirnya menembus lumpur dan muncul ke permukaan. Ia segera menyambung pipa lain, menekannya kuat-kuat agar bisa lebih panjang meskipun tangannya terluka parah. Air mata menetes di wajahnya, namun ia terus berjuang. Akhirnya udara segar mulai mengalir masuk ke mobil. Ia menarik napas dalam-dalam. Untuk pertama kalinya setelah berjam-jam, ia merasa ada harapan. Ia lalu mengambil ponselnya untuk meminta bantuan, tapi sinyal tidak ada. Dengan sisa tenaga, ia hanya bisa berharap suaminya akan menyelamatkannya. Namun tanpa ia ketahui, justru suaminya dan sahabatnya sendirilah yang telah merencanakan semuanya. Mereka ingin merebut perusahaan miliknya, jadi mereka mengajaknya ke pegunungan dengan alasan pekerjaan. Saat wanita itu tertidur di dalam mobil, mereka memarkir mobilnya di tepi jurang yang rawan longsor, lalu pergi, menyaksikan dari jauh saat tanah menelan mobil itu. Mereka berpura-pura sedih di hadapan publik, padahal di hati mereka merasa lega dan bahagia karena rencana berjalan sempurna. Di dalam mobil, wanita itu sudah kehabisan tenaga. Dengan pasrah, ia mengeluarkan ponselnya dan merekam pesan terakhir, menyerahkan perusahaan kepada suaminya. Setelah selesai berbicara, lumpur kembali mengalir deras ke dalam mobil, menutupi tubuhnya perlahan. Ia menutup mata, yakin bahwa hidupnya akan segera berakhir. Namun di tempat lain, asistennya menerima kabar bahwa wanita itu telah meninggal. Saat ia tiba di rumah sakit dan membuka kain putih di ruang jenazah, ia terkejut. Itu bukan majikannya. Ia yakin wanita itu masih hidup. Tanpa membuang waktu, ia segera membentuk tim penyelamat baru dan kembali ke lokasi. Sementara itu, di dalam mobil, lumpur sudah mencapai dada wanita itu. Nafasnya tersengal, namun harapan kecil masih berkilau di hatinya.